got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Maaf ya suara itu pada berserak karena kurang sehat. Semoga kasih ibu ya. Terima kasih. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca Al-Fatihah dan doa. Belajar ya. Ayo. Bacaan dimulai. Baik, ibu absen dulu ya. Putri, hadir ibu. Oke, Wahyuni. Oke. Nur Amelia, hadir ibu. Maharani. Ufi, hadir ibu. Devi, hadir ibu. Sinisa, hadir ibu. Abdul Hamid, tidak hadir ibu. Oh, tidak hadir ya? Hadir ibu. Sakit ya, Vicky? Amin, sakit. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit hari ini diberikan kesembuhan. Amin. Baik, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Kurban. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang tarik. Akikah keluarga. Ya, tentang akikah. Nah, sekarang kita belajar tentang kurban. Temannya akikah yang hampir sama. Sabar ya. Oke. Lihat semuanya. Lihat ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan Idul Adha Mubarak. Nah, sejarah adanya syariat kurban sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam yang dilakukan oleh kedua putranya Habil dan Qabil. Kemudian dipertegas kembali dengan syariat yang lebih detail pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Kemudian kita masuk ke pengertian kurban. Hal ini coba dibaca. Dan istilah syar'i adalah sesuatu yang dipersembahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada binatang ternak, kambing, sapi, dan unta yang disembelih pada hari Idul Adha dan beberapa hari tasbih, hari nafkah yaitu untuk fidyah. Ini boleh dilanjutkan. Baik, kita lanjutin lagi anak-anak ya. Tadi ketentuan dan cara penyembelihan. Kalau kurban yang boleh disembelih itu ada kambing, kemudian ada apa lagi itu? Unta dan sapi. Oke, unta dan sapi. Nah, kemudian kita masuk ke hukum kurban. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Perintah berkurban dalam surat Al-Kautsar itu ada di ayat 1 sampai 2. Kemudian perintah berkurban juga terdapat dalam hadis
tidak boleh cacat. Oke, kalau unta. Umur minimal 5 tahun. Oke, kemudian Tidak boleh cacat. nah kemudian terakhir sapi. Umur minimal 2 tahun. Ya. Tidak boleh juga cacat. Oke. Sekarang kita masuk ke cara penyembelihan. Oke, di sini dimulai dengan membaca bismillah. Bismillah. Kemudian ada sholawat dan takbir. Kemudian disunahkan menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ya kalau misalnya hewan kurban pintu tangga jatuhnya jadi haram. Nggak boleh ya ngambil hewan kurban. Walaupun memang dia tujuannya untuk kurban di Idul Adha, itu kan jatuhnya tetap haram. Kemudian apa ini? Pisau dan ya, kalau tumpul itu juga tidak boleh. Nanti akhirnya menyakiti Hewan kurban. Kemudian Masalah kita. ya, setelah itu Untuk memudahkan hewan kurban sebaiknya diposisikan berbentuk pada sebelah kiri. nah ini maksudnya seperti ini ya, anak-anak ibu. Ini misalkan kerbau itu kalau misalnya mau disembelih itu kan biasanya ditumbangin dulu ya, dijatuhin dulu. Nah dijatuhinnya tuh dia itu masuk ke kiri kayak ini. Nah kan ini anggap namanya hewan sapi atau kerbau. Nah dijatuhin kayak gini, ngadep ke kiri ya, badannya ke kiri. Nah kemudian penyembelihnya, misalnya kita penyembelihnya itu yang di bagian sini, karena kan bagian kanan ya biasanya kita menggunakan tangan kanan. Nah nanti habis itu menyembelih pada pangkal leher, memotong jalur nafas, jalur makan, serat urat nadi sebelah kanan dan kiri. Jadi di lehernya itu banyak ada jalur makan, jalur udara, jalur nafas, dan urat nadi. Nah jadi itu semua kepotong ya, merata. Tapi dengan catatan itu tidak boleh terputus lehernya. Oke, dipotong secara merata semua uratnya itu, semua jalur nafas, jalur makannya itu semua dipotong, tapi tidak boleh lepas sampai kepalanya terpotong, itu tidak boleh ya. Kemudian dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Baik, kita ulang dulu. Mana ya? Sebelum masuk ke pertanyaan, mau kita ulang dulu. Soalnya besok minggu depan itu udah mulai ujian ya. Ini bakal masuk ini. Oke. Coba siapa yang masih ingat? Hewan apa saja itu ya? Enggak, dari hukum dari kurban apa? Sunnah muakkad. Oke, ingat ya. Hukum kurban itu sunnah Muakkad. muakkad. Nah, sunnah muakkad ini sunnah yang dianjurkan. Kalau misalnya si Kisan, aduh ibu saya belum mampu untuk berkurban karena saya masih uangnya belum tercukupi lah gitu kan. Nah ini jadi tidak jatuh ke hukumnya, nggak jatuh ke Kisan. Kemudian tadi hewan apa aja yang dikorbankan? Sapi. Unta. Oke, sapi, kemudian Unta. sapi, unta, terus Kambing. kambing. Kerbau boleh tidak? Boleh. Karena hampir setipe dengan Sapi. ya. Kerbau. Terus kalau misalnya ibu boleh nggak sih saya dananya cuma bisa buat beli ayam doang, boleh nggak? Tidak. Boleh. Tidak boleh karena dia tidak termasuk dari hewan yang dikurbankan. Iya, jadi memang harus 3 ini aja, sapi, kerbau, unta, ataupun kambing. Kemudian apa lagi tadi ya? Oke, ini sudah. Nah, ini hukumnya sudah ya. Terus kalau misalnya ditanya dalil apa namanya? Dalil naklinya apa? Surah Al-Kautsar. Ya, kalau bisa ditanya dalil
Jangan lupa ya, itu bakal keluar nih. Ibu udah kasih tahu ya. Ya Bu. Kemudian kalau bisa dihafalkan juga ini hadisnya. Ibu juga bakal keluarin. Kalau tidak bisa dihafalkan ayatnya tidak apa-apa juga. Artinya. Sorry. Artinya boleh. Kemudian hikmah-hikmahnya juga ya. Ini ada berapa ya? Ada 4. Nah, kalau misalnya cuma 3 aja boleh. Pokoknya nanti jangan dong. Minimal 3. Oke. 3 di situ kan ada 4. 3 ya. Pokoknya hafalkan tentang hikmah kurban. Hikmah kurban minimalnya 3 ya. Kemudian apa lagi ya? Sampai semuanya juga masuk sih. Nah, ini nanti kalau ibu tanya syarat kambing boleh dikurbankan itu berapa umurnya? Nanti di situ tulis minimal 1 tahun. Kemudian tidak boleh cacat, maksudnya cacat ini nggak boleh sakit atau enggak telinganya dia pincang atau punya hilang satu, telinganya hilang satu, tidak boleh ya, tidak boleh cacat. Berarti dia harus sempurna. Kemudian unta juga seperti itu. Berapa minimal? 5. Ya, umurnya harus 5 tahun. Nggak boleh 3 tahun atau 4,5, nggak boleh. Harus 5 tahun. Ya. Maka dibandingkan sapi dan kambing itu kenapa dia lama ya 5 tahun? Karena Proses pertumbuhan. unta itu proses pertumbuhannya lebih berbeda ya daripada sapi dan kambing. Kemudian sapi juga minimal umurnya 2 tahun dan tidak boleh cacat. Nah ini nih, hati-hati. Di sini nanti ibu bakal kasih banyak pertanyaan kayak lebih ke pertanyaan cerita ya. Jadi ini dibaca-baca aja. Pokoknya nanti misalnya ini contoh dari soalnya si Banu sedang menyembelih hewan kurban, tetapi tiba-tiba dia lupa membaca basmalah. Nah, nanti hukumnya tidak membaca basmalah itu, apakah hewan kurbannya ini bakal jadi sah atau tidak? Nanti pertanyaan kayak gitu. Nanti jawabnya apa coba? Tidak sah. Ya, tidak sah karena Tidak membaca bismillah. ya harus membaca bismillah terlebih dahulu ya, baca bismillah ya. Kemudian disunahkan menyembelih dengan kurbannya sendiri. Kemudian dengan pisau atau barang yang tajam. Ini harus tajam karena apa? Tidak boleh menyakiti hewan kurban karena mereka bakalan merasa kesakitan. Menghadap kiblat, memudahkan hewan kurban sebaiknya diposisikan pada sisi kiri. Kemudian menyembelih pada pangkal leher. Oke, semuanya ini bakal keluar dan dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Anak-anak ibu ada pertanyaan sampai sini? Tapi Ibu, Ya. pertanyaannya, apakah boleh daging kurban diberikan dalam studio? Baik, pertanyaannya itu apakah boleh daging kurban itu diberikan kepada non-muslim? Nah, yang ibu tahu dalam ceramah Buya Hamka itu dikatakan, beliau mengatakan kebolehan dari memberikan daging kurban kepada non-muslim itu tuh tergantung kurbannya ini untuk apa. Misalnya gini, Imam Syafi'i itu berkata kalau misalnya hewan kurbannya ini jatuhnya wajib atau di bahasanya nazar, nah itu tidak boleh, harus diberikan kepada sesama muslim. Tapi kalau misalnya hewan kurbannya ini sunnah, nah itu boleh diberikan kepada non muslim. Ada yang bertanya lagi sampai sini? Ibu, Ya silakan Maharani. bagaimana hukum hewan kurban yang dibeli sebelum sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha. Oke, kita kembali lagi ke sini. Dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi artinya kalau misalnya ada, saya habis sholat Idul Adha ini nggak bisa mau pergi gitu kan pulang kampung. Sekarang aja lah sebelum Idul Adha saya potong, nah boleh itu artinya tidak sah. Daging kurban itu tidak sah untuk dijadikan kurban Idul Adha seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada materi kali ini semuanya pada paham ya. Jadi ibu mohon untuk belajar lagi karena minggu depan sudah mulai ujian. Nanti masuk juga
itu akikah, kemudian kurban semuanya masuk. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung materi.